Jangan-jangan baru kena klaim juga enggak, Pak Bun? Aidsako kalau saya lihat di peta itu tidak terklaim. Tapi pesarian Pujuk Sara ini yang terklaim ini. Pesaran Pujuk Sara. Pujuk Sara ini justru sudah dari zaman Belanda sudah ada, bahkan itu sebagian sudah ada sertifikat. Nah, itu juga terklaim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Pemirsa, kita ingat akhir Desember kemarin gitu ya. Akhir Desember kemarin di Kabupaten Bangkalan ini pihak perhutani, tepatnya wakil dari istilahnya kalau di pertanian itu KPHM ya. Wakil dari Administrator Kesatuan Pemangkuan Hutan Madura, Bapak Samiwanto, melakukan jumpa pers yang ditulis oleh beberapa media bahwa banyak hutan perhutani, tanah perhutani yang diklaim sudah disertifikasi dan direbutlah itunya oleh pihak-pihak luar menurut yang diakui oleh perhutani. Ini kalau di Marta Jasa 13, di 10, 14 dan yang lain. Dan itu pernah kita usik, pemirsa. Kenapa ini bisa terjadi gitu ya? Karena perhutani ini adalah bagian dari negara, meskipun tidak secara langsung, bukan kementerian, tapi ini adalah bagian negara. Ada tugas-tugas negara yang melekat pada perhutani itu dalam pengurusan hutan tani. Kita sekarang ada di rumahnya Kepala Desa Marta Jasa, tempat yang dimana menjadi yang menjadi titik persoalan yang diklaim oleh perhutani di desa ini. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam Pak Ketua. Gimana kabarnya Pak Kades? Alhamdulillah. Sibuk ya? Alhamdulillah. Sibuk ngurusi urusan pertanahan ini Pak Kades ya? Ya, ini masyarakat agak resah ini dengan adanya klaim ini. Iya, 13 hektar loh. Nah, iya, ini 13 hektar. Di Marta Jasa sendiri itu berapa hektar? Jangan-jangan separuh dari Marta Jasa diklaim semua perhutani. memang sampai saat ini kami kan belum dapat istilah berita resmi atau kami dipanggil atau gimana. Sementara ini kami belum diajak bicara dengan perhutani. Dari pihak perhutani sendiri. Ada klaim-klaim ini saya juga belum ada informasi resmi. Saya juga bingung juga. Tapi dengan banyaknya informasi itu di media macamnya itu justru ini juga akan menjadi pikiran juga oleh Pak Kades. Ya, karena ya masyarakat kami resah sekarang dengan sudah ada klaim-klaim yang di media itu. Sudah punya sertifikat diklaim lagi. Iya. Informasinya ini masuk di perdata dan pidana. Gitu ya. Pernah nggak dipanggil pihak-pihak terkait, apa perhutani sendiri atau pihak pengadilan? Sementara sampai saat ini saya juga informasi aja langsung ke saya belum ada. Belum. Ini, Pak. Ya kita kan dengar-dengar hanya di media aja informasi itu. Iya. Tapi Pak Kades sendiri kan tahu tuh di mana letak setelah diberitakan di media. Pak Kades, wilayah-wilayah yang diklaim oleh perhutani itu terbayang nggak meskipun belum ada pemberitahuan langsung dari perhutani? Pernah melakukan nggak Pak Kades, mencari tahu nggak kemana-mana? Ya, karena setelah ada klaim di media itu ya kita cari-cari tahu. Ya saya tahu yang perkiraan yang diklaim sampai 13 hektar itu ya saya letaknya insya Allah tahu. Tahu gitu ya? Ya. Cuman ini banyak sertifikat sudah lama artinya. Jadi ada sertifikat baru yang kemarin programnya Pak Jokowi redistribusi tanah itu sekitar ada kurang lebih 30 bidang. Sedangkan yang lain yang terklaim itu sudah dari dulu sudah tersertifikat. Artinya yang diklaim oleh perhutani ini ada sebagian yang perwujudan dari pelaksanaan program Pak Jokowi redistribusi tanah kemarin itu. Ya, mungkin saya bisa cerita sedikit Pak Ketua. Silakan Pak Glebul. Jadi tahun 2017 lah perkiraan itu saya mendapat informasi ada program Pak Jokowi yang reforma agraria itu. Nah, itu saya lihat program bagus sekali. Artinya memang termasuk di
program prioritas Pak Jokowi. Nah, kami belajar sedikit tentang reforma agraria ini, ternyata jadi objek reforma agraria ini Pak Ketua ada dua yang saya lihat, saya baca itu. Jadi dari tanah kawasan hutan itu sendiri itu bisa dimohon atau jadi objek reforma agraria ini. Kemudian dari tanah negara, TN murni. Nah, itu yang bisa menjadi objek yang bisa dimohonkan. Artinya kawasan hutan sendiri pun boleh. Itu boleh dengan syarat-syarat tertentu gitu ya. Tertentu sudah misalnya sudah ada pemukiman sejak lama di situ. Terus ada usaha atau sudah ada hak garap masyarakat di situ. Itu pun dari program reforma agraria itu bisa kita mohon. Ya, itu program yang kita sempat viral dulu itu. Ya. Pak Jokowi sering ada di mana menyerahkan sertifikat itu ya. Yang gratis-gratis itu. Kami juga di sini karena jadi ada dua objek reforma agraria ini. Kalau di sini Pak Ketua artinya tidak ada lahan kehutanan. Kalau dari peta kretek saya ini. Ini kan peta kretek juga ini dokumen negara juga, biarpun di desa kan. Ini pemirsa, ini kretek ya. Peta kretek. Peta kretek. Jadi yang diklaim ini daerah ini, Pak Ketua. Sedangkan di sini tidak ada lahan kehutanan, yang tertera tanah negara bebas. Dan sudah dikuasai oleh masyarakat, artinya sudah ada garapan tambak, ada perumahan, pemukiman. Kertas ini tahun berapa nih Pak Irbun? Ini kalau menurut informasi kita 1936 sampai 1959 pembuatan peta kretek ini. 1936 umurnya ini. Iya, umurnya ini. Ini jadi berarti sebelum merdeka ini sudah ada. Peta-peta tanah sudah termapping di sini ya. Iya, makanya ini kayak kok bingung kok ada kehutanan kok apa istilahnya perhutani ngeklaim di sini. Nah, saya perbandingkan, akhirnya saya coba perbandingkan dengan peta kretek di desa tetangga. Di Lutera ini ada kehutanan, memang ada kehutanan. Nah, di sini bukan tertera TN, tertera kehutanan. Nah, kalau di Mertajasa nggak ada. TN semua tanah negara lepas yang sekarang diklaim perhutani. Pemirsa, ini kertas kretek ini adalah salah satu dokumen pertanahan yang biasanya ada di desa-desa. Umur dari ini menurut antara 1936 sampai 59. 59 untuk pembuatan ini. Maka kalau hari ini ujuk-ujuk ada instansi atau orang-orang yang ingin mengklaim sebuah tanah, status tanah itu ini adalah miliknya dan macamnya, dari mana ceritanya itu semua? Makanya saya agak bingung. Tidak ada lahan kehutanan di Mertajasa. Kok tahu ada klaim perhutani. Tapi nyata loh, perhutani ini jelas mengatakan. Ini jelas TN. Ini tertera di peta kretek. Oh iya, ini pemirsa. Ini ada dua hal yang menarik. Mungkin saya cerita terus nih Pak. Ya, silakan. Masalah reforma tadi. Nah, jadi di sini sudah yang tadi diklaim itu ada sebagian tanah negara. Sebagian besarnya sudah tersertifikat sejak lama, sebelum masa Orde Baru sudah banyak tersertifikat di situ. Karena memang tanah negara yang sudah ditempati masyarakat kami. Sebelum ini itu ya. Iya, jadi sudah tersertifikat di zaman Orde Baru sudah banyak. Nah, kemarin Pak Jokowi ada program ini, program untuk gratis itu ya. Gratis itu juga bisa istilahnya program yang menurut kami sangat bagus membantu ke masyarakat miskin, masyarakat nelayan di pesisir kayak di desa kami ini. Akhirnya kami ajukan ke pertanahan. Jadi ada waktu itu 131 bidang ke pertanahan. Akhirnya pertanahan menerima semua persyaratan kita lengkapi, akhirnya muncullah sertifikat. Dan sekarang sudah muncul sertifikat? Sudah muncul di 2018. Oh iya. Maka ujung-ujung sekarang ada klaim perhutani gitu loh. Yang saya bingung. Nah, kalau saya ketahui di reforma agraria ini justru yang ditunjuk dua lembaga ini harusnya kan bersinergi, Pak. Maksudnya dua lembaga perhutani dan BPN? Dan perhutani dan BPN, artinya Kementerian Kehutanan, Kementerian Agraria ini harusnya kan bersinergi datanya. Kalau data kita diterima tidak ada permasalahan loh. Kok ujung-ujung sekarang jadi masalah kan? Maksudnya di pertanahan kan juga punya peta. Mestinya. Jadi nggak ada ini lahan kehutanan. Akhirnya proses sertifikat ini jadi 2018 sudah diserahkan semua ke masyarakat kepada pemiliknya. Sertifikat gratis itu. Tentu itu masyarakat senang gitu. Cuman setelah klaim perhutani ini resah lagi loh. Gimana perhutani kita tidak punya apa istilahnya tidak punya lahan kehutanan di Mertajasa, kok tahu-tahu ngeklaim.
Dasarnya saya apa ini dasarnya? Pak Klebun justru ingin untuk mengobati keresahan masyarakat dan macamnya, ingin ini segera untuk ada clear gitu ya. Ya. Clear. Dari mana sebetulnya perhutani ngeklaim ini semua? Wong ini kalau yang pegang Pak Maibun ini jelas warkah jelas tanahnya. Ini pun sebagian sudah masuk di letter C. Artinya dulu Mertajasa ini tanah perdikan, Pak. Ketua. Jadi pernah perdikan itu tanahnya kerajaan istilahnya. Ya, tanah raja. Cuman setelah ada peraturan pemerintah itu tanah perdikan ini dihapus. Akhirnya jadi status Mertajasa ini dianggap tanah negara semua. Karena asalnya dari perdikan. Itu awalnya Tajasa secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Ya. Karena termasuk tanah perdikan. Perdikan ya. Setelah ada peraturan pemerintah itu ya, Adingraja tahun 46 kalau tidak salah. Status tanah perdikan dihapus. Kan banyak juga ya di Bangkalan tanah perdikan, tidak hanya di sini. Kalau di daerah di Bangkalan ini di Mertajasa sama Melaje. Ada di Arosbaya mungkin 7 desa. Pak Maibun, sebetulnya lokasi tepatnya itu ya. Kan kalau Mertajasa ini banyak orang tahu Maibun. Ya. Desa Mertajasa ini meskipun Maibunnya nggak terkenal, tapi terkenal Mertajasa ini dengan adanya Makboroh di sini. Jangan-jangan Makboroh kena klaim juga enggak, Pak Bun? Aisyah, kalau saya lihat di peta itu tidak terklaim. Tapi Pesarian Pujuk Sara ini yang terklaim ini. Pesarian Pujuk Sara. Pujuk Sara ini justru sudah dari zaman Belanda sudah ada, bahkan itu sebagian sudah ada sertifikat. Nah, itu juga terklaim. Pujuk Sara pemirsa. Pujuk Sara ini posisinya ada di barat lautnya. Barat daya. Kalau barat daya dari Makboroh Syekhona Umar Khalil. Dan itu sering diziarahi banyak orang di situ dan sudah lama karena di Pujuk Sara ini mungkin tahun berapa ya beliau wafat. Dan ini juga kena klaim oleh perhutani ini. Ini pertanyaan besar, misalnya. Ini pertanyaan besar. Bahkan yang mungkin agak lucu, Pak Ketua, ini yang saya lihat di peta klaimnya perhutani itu sampai ke selatan jalan. Artinya jalan yang zaman Belanda itu terklaim. Jalan poros ke Mertajasa. Ya, jalan kabupaten, artinya jalan kabupaten antara yang di sebelahnya Makboroh. Sebelah ke barat jembatan itu, jembatan panjang itu saya lihat petanya kok sampai ke selatan jalan. Berarti jalannya pun terklaim ini. Artinya istilahnya zaman Belanda jalan itu kan sudah ada. Jadi istilah lainnya, istilah yang lain yang lebih sederhana, lebih dimengerti orang desa. Agak ngawur aja orang ya. Itu menurut saya dasarnya itu kenapa kita sebagai mungkin kita cuman kepala desa, artinya minimal dikasih tahu. Minimal dikasih tahu. Kita kan juga pemerintahan terkecil. Agar masyarakat bagian dari negara juga. Agar masyarakatnya tidak resah kan gitu, Mak. Coba kita diajak berembuk, diajak bicara. Sehingga klaim-klaim itu sekarang ini memang masyarakat resah. Apalagi informasinya ini masuk ke pengadilan. Nah, apalagi itu ya. Apalagi masuk ke situ. Ini pemirsa perhutani. Nanti insya Allah saya masih mencoba untuk mencari kontak dari perhutani yang punya otoritas berbicara terkait masalah ini. Tapi sampai detik ini masih belum mendapatkan, pemirsa. Saya ingin membantu masyarakat untuk mengkelirkan persoalan ini, tapi jangan sampai gitu ya. Ketidakngertian masyarakat itu dirugikan. Karena akibat dari kelalaian kedua lembaga negara itu, apakah itu perhutani atau BPN. Karena kalau sudah sertifikat sudah diterbitkan, maka diakui atau tidak, proses permohonan itu sudah melalui proses-proses hukum yang sudah lengkap, Pak Ibun sehingga itu bisa dikatakan legal. Persyaratan kita sudah lengkap semua. Dari waktu itu ke pertanahan, waktu program redistribusi tanah ini itu sudah lengkap semua. Makanya muncullah sertifikat. Jadi yang mempunyai kewenangan mempunyai otoritas untuk mengatakan bahwa tanah ini adalah milik ini, milik itu dan semacamnya itu hanya BPN. Hanya BPN, tidak ada instansi lain dan lembaga lain yang punya otoritas itu yang diberikan oleh negara. Dan prosedurnya sudah diatur sedemikian rupa. Kalau sudah muncul sertifikat berarti itu diyakini sudah lengkap. Kan itu, Maibun? Ini datanya memang Pak Ketua. Di sini tertera bukan kehutanan tapi tanah negara lepas, bebas. Saya ingin mengatakan bahwa Abun,
sertifikat sudah muncul, yang mengeluarkan adalah lembaga negara yang resmi, bukan abal-abal. Ya. Kenapa ini kok masih justru dipersoalkan oleh lembaga saudaranya lembaga negara juga ya, Perhutani, yang justru ini akan menimbulkan keresahan masyarakat bahwa tanahnya dianggap tidak resmi dan lain sebagainya. Ini yang penting untuk segera oleh Maibun, oleh Pak Kades Martadisa untuk segera agar masyarakat selesai dan tidak terasa lagi. Kalau kayak tadi informasi dari panjenengan itu bahwa ini sampai masuk ke ranah perdata dan pengadilan, pengadilan. Artinya kita kan sudah sesuai. Makanya ini sudah TN, sudah digarap orang sudah lama. Sudah lebih dari 20 tahun. Masuk ke pertanahan tidak ada masalah. Artinya sampai muncul sertifikat kan tidak ada permasalahan. Artinya pertanahan juga punya data seharusnya. Punya data dan punya tanggung jawab juga. Sesuai dengan data di desa. Nah, ujung-ujung Perhutani ini ngeklaim seperti itu dasarnya apa? Terus kita kok tidak diajak bicara. Jadi ini gini Pak Ibu ya. Justru menurut saya gini Pak, karena dua lembaga negara ini artinya pertanahan dan kehutanan ini justru yang ditunjuk oleh Pak Jokowi dari pemerintahan untuk mensukseskan reforma agraria ini. Nah, sudah masyarakat sudah senang dengan program Pak Jokowi, kok muncul sertifikat sudah jadi, kok muncul ada klaim perhutani. Gitu. Jadi jangan dipersalahkan kita, artinya kita sudah sesuai prosedur ke pertanahan. Kalau memang itu tidak sesuai kan pertanahan menolak harusnya. Mestinya menolak kan begitu. Makanya Bun, kata sederhananya adalah kalau ini dianggap salah, kalau ini dianggap tidak benar, yang tidak benar ini justru BPN dan salah satu dari BPN dan Perhutani. Kan gitu Pak Bun? Karena prosedurnya sudah dilalui dan lain sebagainya. Kok ujuk-ujuk ini sekarang justru menjadi persoalan kan gitu. Apalagi kalau memakai istilahnya Pak Ibun tadi, program Pak Jokowi pemerintah itu justru yang menjadi objek yang bisa untuk disertifikatkan itu adalah kehutanan kawasan hutan dan bisa dilepaskan juga yang sudah misalnya sudah ada pemukiman di situ, ada penggarap sudah lama lebih dari 15 atau 20 tahun, itu sudah juga bisa dijadikan objek atau tora, yang istilahnya tora itu tanah objek reforma agraria itu. Nah, kalau di sini nggak ada kehutanan, ini TN murni. Apalagi ini TN murni. Ini kan dua kali ini benernya dua kali Mbak Bun. Untuk program Pak Jokowi itu bisa yang itu menjadi wilayah kehutanan itu bisa dengan syarat-syarat tertentu. Apalagi yang di sini tanah negara murni. Nggak ada. Dan sudah digarap masyarakat sejak lama. Puluh-puluh sudah tahun. Muncul SPPT lama. Makanya kita sudah bayar pajak gitu. Makanya kalau bujuk sara kena klaim ini kan ini mungkin kalau pemirsa yang belum tahu tentang masalah aturan secara rigid kan langsung bertanya-tanya besar. Bujuk sara ini mungkin banyak kalau masyarakat Nahdliyin ya, masyarakat NU yang sering ke Martadisa pasti tahu di mana letaknya bujuk sara yang di sebelah sananya. Dan justru pengakuannya beliau dari peta ini jalan poros Martadisa pun ada sebagian yang kena klaim. Iya, itu kan lucu itu, Pak. Kok ini menarik, ini tanah jalan poros ini kan dari zaman Belanda sudah ada, jalan penghubung antar kabupaten, jalan kabupaten. Itu kalau saya melihat di peta kemarin yang terklaim oleh Perhutani, itu masuk sebelah barat itu tanah itu. Oke. Pak Klebun, tapi di sisi yang lain mungkin ada juga yang justru antara Perhutani atau BPN itu tidak mengindahkan gitu ya, tidak mengindahkan prosedur-prosedur yang dipersyaraatkan oleh negara, aturan perundang-undangan sehingga sertifikat itu muncul. Bisa saja ada begitu di pihak yang lain. Tapi ini semua kan negara. Makanya kembalinya kan gitu, ini kan negara. Dua lembaga ini justru yang ditunjuk untuk mensukseskan program reforma agraria ini. Sehingga mereka seharusnya sinkron istilahnya. Kalau memang itu lahan kehutanan, kenapa sama pertanahan kok diizinkan? Kok bisa sampai muncul sertifikat? Jadi artinya kalau masyarakat yang disalahkan kurang masuk akal dalam konteks ini. Artinya program Pak Jokowi ini kan sudah selesai kemarin, sudah masyarakat sudah senang. Artinya tapi gini, klaim ini justru bikin resah. Di BPN ini kalau di Bangkalan khususnya dan di mana-mana saya mendengar persoalan perhutani dengan TNI informasinya ada juga di mana-mana di tempat yang lain dan yang lain. Ada sesuatu yang salah sebetulnya dalam pengurusan pertahanan di Indonesia ini. Entah itu di BPN-nya atau di yang lain kurang tahu. Tapi diakui atau tidak,
persoalan-persoalan tanah yang muncul ke permukaan itu tidak lepas juga gitu ya Bun ya. Iya. Ada mafia-mafia tanah yang memang bermain itu di mana-mana. Cuma kalau dalam persoalan hal semacam ini, ujuk-ujuk semacam ini banyak pertanyaan yang harus dijawab oleh pihak-pihak terkait. Banyak pertanyaan yang terjawab oleh pihak terkait. Makanya saya datang ke sini dalam rangka untuk mencari jawaban. Ternyata zaman Irma semacam ini, dan insya Allah mudah-mudahan saya segera mendapatkan kontak dari PKHM ya, PKHM Pamekasan yang mempunyai otoritas untuk bicara masalah ini agar bisa saya wawancari untuk menjelaskan terkait dengan apa sebetulnya yang melatar belakangi pengeklaiman dari pihak perhutani terhadap beberapa tempat baik di Martajes dan di Kabupaten Bangkalan yang lain. Itu pemirsa, doakan. Mungkin Pak Ketua, saya pernah juga, artinya apa dasar perhutani ini ngeklaim ini, saya pernah ada selentingan juga informasi dari teman-teman media itu, katanya dulu zaman Klaibun yang lama pernah menghibahkan. Oh gitu. Lahan pinggir pantai itu dihibahkan ke perhutani. Perhutani. Nah ini menurut saya kan lucu kalau seperti itu. Justru sekarang pemerintah mau dengan program redistribusi tanah itu memberikan sertifikat ke masyarakat. Kok desa yang menghibahkan ke perhutani, itu kan menurut saya lucu itu. Agak tidak masuk akal ya. Meskipun itu dasarnya kan. Karena memang kalau dasar secara konkret ini tidak ada lahan kehutanan di Mertajasa. Untuk khusus Mertajasa. Ya, ini khusus Mertajasa tidak ada kehutanan. Di peta Kretek ini. Ya. Oke, Maibun, Pak Kades, mungkin dalam konteks ini sudah banyak yang dijawab oleh Maibun kecurigaan para pihak yang selama ini terkait dengan urusan pengeklaiman yang dilakukan oleh perhutani, sehingga informasinya ini sudah masuk ke dalam ranah pengadilan, apa itu perdata atau pidana, saya kurang pernah mendapatkan informasi secara pasti. Cuma di media tadi itu yang saya baca itu sempat ada di situ katanya. Barangkali Pak Kades ingin menyampaikan sesuatu, harapannya juga, dan juga bagaimana nanti bisa masyarakat bisa tenang gitu ya, terkait dengan urusan ini. Silakan Pak Kades sebagai closing statement. Ya, terima kasih Pak Ketua. Mungkin kami atas nama pemerintah Desa Mertajasa, mungkin terima kasih ini ada kunjungan sampean ke rumah ini untuk permasalahan pertanahan di Desa Mertajasa, khususnya klaim dari perhutani ini, yang mana kami selama ini belum diajak bicara. Artinya harapan kami sebenarnya desa ini juga bagian dari negara. Artinya kita diajak bicara. Karena sampai saat ini klaim itu saya juga belum mendapat informasi resmi. Cuman dari teman-teman media itu bahwa Mertajasa diklaim sendiri. Nyelang debu. Iya. Cak Maduna. Lalu beleter sekali perhutani. Nah, itu. Ada mit. Itu. Maksud saya mari kita duduk bareng. Kita adu data lah, maksudnya adu data kalau memang ini masuk lahan kehutanan. Gimana caranya? Karena kehutanan pun masih bisa menjadi objek dari reforma agraria tadi. Kalau memang karena memang sejarah di situ sudah tambak-tambak dari dulu, bahkan di sini sudah tertera di peta ini daratan tambak itu. DT ini daratan tambak. Ini sudah tahun 36. Artinya sudah masuk di letter C pun ada. Cuman letter C kita kan sekarang nggak dipakai karena kita tanah perdikan. Setelah ada peraturan itu tanah perdikan dihapus. Jadi hanya SPPT yang muncul sekarang. Cuman di Mertajasa tidak ada kohir. Karena ya perdikan tadi itu ya. Nah, mari kalau memang ini segera terlaksana, ya harapan saya juga ke pemerintah daerah juga memfasilitasi ini. Artinya permasalahan di desa ini segera karena mungkin tidak di Mertajasa saja yang terklaim banyak. Kalau Mertajasa terklaim, cuman kan tidak ada data di desa yang menyatakan situ lahan kehutanan, tertera TN bebas. Nah, gimana biar ini terselesaikan, masyarakat kita tidak resah karena sudah senang kemarin program Pak Jokowi memberikan sertifikat gratis tanah negara yang mereka garap bisa disertifikat. Sudah bisa artinya memakmurkan program Pak Jokowi itu sudah bisa menyenangkan setidaknya dan memakmurkan masyarakat. Artinya senang dengan program beliau. Ujung-ujung perhutani mengklaim justru ini membuat resah di masyarakat. Nah, untuk itu kami mohon harapan kami agar juga dari perhutani juga difasilitasi oleh
pemerintah daerah dan pertanahan untuk duduk bareng lah. Gimana penyelesaian tanah ini. Atau jangan mengada-ngada gitu ya. Nah iya, artinya memang data kami bahkan lettership pun ada kan. Jadi di daerah yang terklaim itu sudah lama, sudah tersertifikat dan sudah muncul pajaknya sudah lama. Ya. Kalau saya harapan kami ya itu segera ada penyelesaian, kita duduk bareng, adu data, Ya. sehingga pemerasan ini cepat selesai. Artinya program Pak Jokowi Reforma Agra ini sukses. Ya. Kalau ini sukses terkendala lagi dengan klaim tadi. Justru ini program Pak Jokowi jangan sampai digagalkan oleh ya, maksud saya seperti itu. Karena ini oleh masyarakat negara sudah sendiri gitu ya. Nah, kok ini yang mengklaim ini kok justru lembaga yang ditunjuk untuk mensukseskan reforma agraria ini. Ya. Dan sekali lagi mohon untuk kita duduk bareng, kalau memang difasilitasi oleh pemerintah daerah atau yang lain bisa segera terlaksana gitu, agar permasalahan ini tetap selesai. Oke, Maibun. Makasih banyak atas penjelasannya Maibun. Pemirsa, harapan besar dari Maibun, Pak Kades Mata Jasa adalah ini segera untuk diselesaikan agar masyarakat tidak resah. Program agraria yang dicanangkan oleh Pak Jokowi itu sebetulnya yang menjadi salah satu pelaksana di lapangan adalah Perhutanian dan juga BPN. Jangan sampai program Pak Jokowi itu justru digagalkan oleh lembaga negara sendiri, anak buahnya Pak Jokowi. Yang rugi itu masyarakat, karena apakah itu kelalaian, apa itu kesengajaan dari pihak-pihak terkait, apakah BPN, apakah Perhutani, itu bukan tanggung jawab dari masyarakat yang hari ini justru sudah merasakan dan menikmati dari program Pak Jokowi yang sudah ditanyakan sejak tahun 2017, Pak Kades ya. 2017 kita. Mudah-mudahan apa yang diceritakan Pak Kades ini andil mengurai persoalan yang sempat muncul ke permukaan, dan mudah-mudahan tim Sandasan selanjutnya segera mendapatkan kontak dan informasi terkait lembaga perhutani yang punya otoritas untuk menjelaskan terkait persoalan masalah ini. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.